dan mengikuti apa yang dapat saya katakan dalam janji Alkitab. Saya percaya Alkitab adalah kebenaran firman Allah. Itu sebabnya saya menghormatinya, saya merawatinya, saya mengasihinya, dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara, saya beberapa hari lalu membaca suatu ulasan tentang gereja dan perkembangannya. Dan di Amerika, sesuai dengan hasil penyelidikan, bahwa di sana banyak gereja yang menjadi sepi, tetapi ada gereja-gereja juga yang mengalami suatu kegerakan, bangunan rohani, terjadi pekerjaan Roh Kudus. Nah, akhirnya para orang-orang gereja ini, para pemuka-pemuka agama, berusaha mengadakan penyelidikan apa yang menyebabkan misalnya gereja-gereja ditinggalkan umat. Ada beberapa faktor, saudara-saudara, tetapi ada dua hal yang sangat menyolok, saudara-saudara, sebagai pemicu penyebab. Dan itu bukan hanya fenomena, tetapi itu fakta yang terjadi, yaitu mengapa jiwa-jiwa meninggalkan gereja. Tentu itu juga adalah merupakan kehendak Allah, saudara, karena ada dua hal yang kurang pada gereja itu. Yang pertama, mengabaikan tentang Alkitab, jadi tidak mewajibkan bawa Alkitab. Yang kedua, saudara-saudara, mengabaikan berita tentang salib. Di salib itu kita memperoleh penebusan. Bisa bilang haleluya, saudara. Dua hal ini, saudara, diabaikan oleh gereja-gereja tertentu. Dan tentu saudara-saudara, karena gereja itu adalah pekerjaan Tuhan, ya tentu Tuhan sedih dan berdampak di mana saudara jiwa-jiwa meninggalkan gereja. Nah, kita tidak boleh terjadi seperti itu. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam tahun ini, tahun 2021, di awal tahun saya sudah katakan bahwa kita mempunyai 3 agenda yang harus kita lakukan di gereja kita ini. Yang pertama, semua di rumah-rumah jemaat harus ada Alkitab, Sekali waktu saya mau membawa renungan di suatu persekutuan doa, karena saya dihubungi, saya lagi di jalan waktu itu, dan saya tidak sempat pulang ke rumah karena sudah jam. Jadi dari jalan itu saya langsung ke tempat persekutuan doa itu. Dan ya, karena saya dari jalan, saya tidak bawa Alkitab. Saya berharap bahwa di rumah itu ada Alkitab. Begitu mau doa, begitu saya sampai, saya perlu baca-baca dulu. Saya mau pinjam Alkitab. Aduh, saya kaget sekali. Saudara, di rumah itu tidak ada Alkitab. Menyedihkan. Saya kaget, saya juga sedih, bertambah geram, karena saya hamba Tuhan, saudara-saudara. Kalau saja saudara bisa beli handphone, masa Alkitab tidak bisa dibeli? Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Jadi itulah kenyataan yang terjadi. Saya dapat berita itu dari gereja, dari hamba-hamba Tuhan, dari grup hamba-hamba Tuhan dikirimkan itu. Saya perhatikan, wah, 2 hal ini penting, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, program kita tahun ini di tiap-tiap rumah dan tiap-tiap jiwa ada Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah beritahu awal tahun itu bahwa tahun 2021 kita harus bangun jam-jam doa di rumah masing-masing. Suami istri berdoa bersama. Mungkin 15 menit, mungkin setengah jam, nggak apa-apa. Tapi bangun jam-jam doa itu perlu, saudara-saudara. Yang ketiga adalah penjangkauan jiwa-jiwa. Saudara, Tuhan mau jadikan kita ini mitra kerja Allah.
Kita harus menjangkau jiwa-jiwa, saudara. Karena itu adalah harta yang tidak pernah hilang, saudara. Sampai di sorga, Tuhan akan tunjukkan pada kita, kepada saudara, inilah jiwa yang engkau telah menangkan buat Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau menjangkau jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Nah, saya berpikir karena saya ada hari-hari tertentu memang ada jadwal di Jakarta. Jadi janji Alkitab itu saya pikir mau di-print tempel di sini. Jadi tiap kali mau khotbah harus baca janji Alkitab dulu, saudara-saudara. Jangan nanti saya ada aja, saudara. Paling tidak David yang, kalau saya nggak ada, David yang mendahului. Kalau ada tamu ya David mendahului, bimbing kita semua menyampaikan janji Alkitab. Puji Tuhan. Nah, kita segera masuk pada firman Tuhan karena hari ini ada 2 acara lagi kita, yaitu penyerahan anak. Penyerahan anak di sekolah minggu. Ya, maksud saya musuh duduk depan semuanya. Dan kemudian ada acara perjamuan suci. Nah, saya masih ingin melanjutkan tentang firman Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sudah 3 sesi saya khotbah, sudah 3 kali ibadah saya khotbah tentang anak-anak yang diberkati Tuhan. Saya punya kerinduan supaya anak-anak kita semua adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Dan saya yakin setiap orang tua yang kalau mau bilang yang waras kan agak kasar juga, saudara-saudara ya. Ya kira-kira begitu, saudara. Setiap orang tua yang baik lah. Setiap orang tua yang baik tentu dia merindukan anaknya anak yang diberkati. Betul atau tidak, saudara-saudara? Itu orang tua yang baik. Oleh sebab itu, saudara, saya begitu terpanggil sekali, saudara-saudara. Dan ini sudah sesi yang keempat, saudara-saudara, di mana saya ingin berbicara tentang anak-anak yang diberkati Tuhan. Tentu kita bangga kalau kita lihat anak-anak kita diberkati. Anak-anak yang kalau orang lihat, orang ngomong, wah si A, si B, dia kok menyenangkan ya. Kan begitu, saudara-saudara. Betul atau tidak, saudara-saudara? Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu mempersiapkan dari sekarang. Kemarin, saudara, habis doa puasa kita ngobrol-ngobrol. Saya waktu kecil ada sempat sewaktu-waktu terlantar karena susah pada zaman itu. Pagi-pagi mama papa tuh sudah pergi ke kebun, pulang sudah sore. Dan kakak saya yang mengasuh saya dari kecil, dia bilang, Stephen, karena waktu kecil nangis aja nangis. Mama papa pergi, pulang sore itu. Kalau kamu sudah nangis, saya bingung mau bagaimana. Selalu lihat ke sana, mama kok belum balik. Terus saya bilang begini, nggak dikasih makan kali? Iya sih. Nggak dikasih minum kali? Iya juga. Wah, saya bilang ini repot ini. Pantasan saya ada kerdil-kerdilnya begini, saudara-saudara. Kalau jadi hamba Tuhan cuma anugerah Tuhan, saudara-saudara. Pantasan saya khotbah juga nggak sepinter-pinter hamba Tuhan yang lain. Bayangkan mama papa pergi ke kebun pagi, pulang sore, itu anak kecil, saudara-saudara, 1 hari nggak makan, nggak minum. Saya secara manusia ada sakit hati juga, saudara-saudara. Untung cerita itu saya dapat, saya sudah pangkat kakek, saudara-saudara. Jadi kepahitan, ada rasa pahit sama mama papa. Tapi pahit buat apa? Mereka juga sudah almarhum, saudara-saudara. Tapi pengalaman itu paling tidak cukup saya yang alami. Anak-anak kita, anak-anak saudara jangan alami itu. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Orang tua harus memberi perhatian kepada anak-anak. Perhatian dalam kebutuhan jasmani dan perhatian dalam kebutuhan rohani, saudara-saudara. Bisa bilang haleluya. Ini perlu, saudara. Dan ada gereja-gereja tidak mengajarkan ini. Saya setelah baca-baca Alkitab, saudara tahu orang tua ada kewajiban bahwa orang tua itu harus mensejahterakan anak. Misalnya dia harus memberikan warisan harta. Ada di Alkitab, saudara-saudara. Anak tidak dituntut
oleh Alkitab seperti itu. Jadi kita orang tua jangan saudara-saudara melawan arus, jangan. Kita ikuti arus aja. Nanti kalau saudara sudah tua, lalu anak kurang perhatikan, jangan sumpah-sumpahin anak saudara. Mama udah lahirin, udah dikasih makan, kalau tahu begitu waktu masih bayi mama udah cekek. Wah, saudara-saudara, nggak boleh, saudara. Ternyata kita orang tua harus nerimo. Orang Jawa bilang harus nerimo. Ya, harus saudara, harus menerima. Tapi orang tua punya kewajiban membekali anak itu, mensejahterakan dia. Nah, jadi kalau begitu kita orang tua bagaimana? Kita harus melekat pada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, sampai putih rambutmu aku tidak meninggalkan engkau. Aku akan menggendong engkau. Aku sudah lakukan dan aku akan terus melakukannya. Haleluya. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Jadi kalau sudah rambut putih, terima juga saudara-saudara. Nanti kalau nggak mau rambut putih, nggak pernah digendong-gendong Tuhan, saudara-saudara. Ya, biarin aja, saudara-saudara. Ya, rupanya Nabi Yeremia bernubuat itu belum secanggih sekarang. Nabi Yeremia tidak tahu bahwa di akhir zaman ada cat rambut, saudara-saudara. Jadi, ya itulah saudara-saudara bisa mengubah saudara-saudara. Tapi sebenarnya bukan masalah warna yang dimaksudkan. Ini bicara tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan setia pada kita bukan nanti pada waktu kita masih muda. Sampai kita sudah tua sekalipun, tua renta sekalipun, Tuhan mengasihi kita. Puji Tuhan. Nah, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan belajar hari ini tentang anak-anak yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mari saudara-saudara kita memulai, saudara-saudara, di dalam Amsal pasalnya yang ke-29. Ini yang pertama dalam Amsal pasalnya yang ke-29. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-17. Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-29 ayat 17. Kita baca bersama dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Alkitab katakan dalam ayat ini, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Anak itu akan memberi ketentraman pada orang tua. Haleluya. Lalu dikatakan dalam ayat selanjutnya, dan mendatangkan sukacita kepadamu. Wah, kita harus bangga kepada anak-anak kita. Amin. Kita harus bangga, saudara-saudara. Nah, untuk mendapatkan anak yang katanya saudara-saudara memberi ketentraman dan mendapatkan anak yang mendatangkan sukacita, ada tugas. Tugas itu apa? Didiklah. Didik saudara-saudara. Kita sudah sering saudara membaca dalam Markus pasal 10 sebentar pada waktu mau penyerahan anak, kita akan baca nanti, dan kita sudah belajar waktu-waktu yang lalu bahwa ada satu ketika ibu-ibu, dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dikatakan ibu-ibu membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Untuk apa? Supaya Yesus memeluk dan memberkati mereka. Ini ibu-ibu yang mengerti firman Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan paters, bukan ibu-ibu, tapi kalau paters artinya orang tua. Bisa mewakili ibu, bisa mewakili bapak. Artinya orang tua yang mengerti, mereka membawa, dan pada waktu itu murid-murid Yesus menegur mereka.
Tapi Yesus bilang, jangan halang-halangi mereka anak-anak datang kepadaku, karena anak-anak seperti inilah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin, saudara-saudara. Mengapa saudara murid-murid Yesus menegur saudara supaya jangan menyusahkan Yesus? Karena dalam bahasa lain dikatakan, saudara-saudara, mereka selalu membawa anak-anak itu pada Yesus, saudara-saudara. Dan ternyata itu perlu, saudara-saudara. Kita bukan cuma membawa, tapi kita harus selalu membawa anak kita pada Tuhan. Haleluya. Supaya apa? Supaya Tuhan berkati anak itu. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat tentang anak. Bagaimana anak yang diberkati Tuhan. Kita coba saudara membuka di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Puji Tuhan. Injil Lukas pasalnya yang kedua, kita melihat ada anak yang bertumbuh di dalam berkat anugerah Allah. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-40, saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama ayat tersebut dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Wah, anak ini benar-benar diberkati Tuhan. Anak itu katanya bertambah besar dan menjadi kuat. Jadi pertumbuhan jasmaninya itu, saudara-saudara, begitu bagus, saudara. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Lalu saudara-saudara disertai dengan berkat ilahi, penuh hikmat. Anak-anak orang percaya seharusnya anak-anak yang penuh hikmat. Amin. Karena Alkitab katakan hikmat itu datang dari firman Tuhan. Kalau saudara membaca dalam kitab Amsal Salomo, di dalam kitab Amsal, di sana diceritakan bahwa sumber hikmat itu adalah dari firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara melihat sejarah orang Yahudi, saudara sejak dari zaman perjanjian lama, Alkitab katakan mereka ini adalah orang-orang yang pintar-pintar. Di dunia ini ada dua bangsa yang pintar menghitung, saudara-saudara. Yang pertama bangsa Yahudi, yang kedua bangsa Cina. Itu fakta, saudara. Kalau Cina 10 angka lalu ada berapa baris, dia pakai set, langsung tahu jumlah berapa. Orang Yahudi 11 angka. Nah, saudara bayangkan. Saya sudah katakan waktu lalu, kenapa orang Yahudi itu pintar-pintar. Penemuan kemajuan teknologi itu datang dari orang-orang Yahudi. Dan dalam kitab Daniel di situ dikatakan Sadrak, Mesak dan Abednego, Daniel itu 10 kali lebih pintar daripada orang-orang Babel. Bisa bilang haleluya, saudara. 10 kali lebih pintar. Luar biasa, saudara-saudara. 10 kali lebih pintar. Dan memang Alkitab katakan itu, saudara-saudara. Jadi anak-anak orang percaya itu seharusnya pintar-pintar. Persoalannya seringkali orang tua tidak mendidik dia di dalam Tuhan, sehingga dia tidak mencapai kebenaran firman Allah, sehingga dia bukan menjadi orang yang pintar. Saya sudah katakan ibu-ibu orang Yahudi itu, bayi masih dalam kandungan mereka sudah ajarin. Ayo kita belajar matematika ya. 3 tambah 3, 6 kurang 3. Dia sudah mulai ajarin tentang fisika, dia mulai ajarin tentang begitu, saudara-saudara. Makanya pintar-pintar. Saya setuju dengan tahun Cina, saudara-saudara. Kalau menghitung umur, kalau tahun kita itu kan umur itu dihitung pada waktu kita keluar dari kandungan.
Kalau tahun Cina enggak, saudara-saudara. Umur dihitung pada waktu dia masih dalam kandungan. Jadi dia lahir tahun, misalnya tahun 70. Kalau dari tahun 70 sampai sekarang sudah umur berapa? 51 ya. 51. Kalau orang Cina enggak, saudara. Dia akan hitung 52 karena dihitung dari dalam kandungan. Dan kalau memang kalau begitu saya setuju. Kenapa? Karena di dalam Alkitab Tuhan juga menghitung kita waktu masih dalam kandungan. Dalam kitab Yeremia Tuhan bilang, engkau masih dalam kandungan, aku sudah kenal engkau. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Sebab engkau masih dalam kandungan, aku sudah memilih engkau. Saudara, kita harus bersyukur pagi ini. Ternyata kita masih dalam kandungan, Tuhan sudah kenal kita. Saya nanti kenal saudara waktu saya mengembala di sini dan saudara berjemaat di sini. Tapi Tuhan mengenal engkau sejak engkau masih dalam kandungan. Saudara boleh memilih gereja ini, saudara beribadah di sini ketika engkau sudah dewasa, sudah besar. Tapi Tuhan memilih engkau sebagai anak Tuhan ketika engkau masih dalam kandungan. Kita harus berkata terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah jadi saudara-saudara, ternyata bagi Tuhan itu manusia itu, saudara masih dalam kandungan itu sudah manusia, sudah jiwa, saudara. Tuhan sudah perhatikan. Nah saudara-saudara, nah jadi kita lihat dalam ayat ini, anak ini katanya bertambah besar dan menjadi kuat, sehat jasmani. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Kita akan senang dengan anak kita yang aktif, saudara-saudara. Berbeda dengan anaknya Hagar, perilakunya seperti keledai liar katanya. Makanya mama kemana-mana harus gendong itu Ismail, memberatkan. Anak-anak orang percaya bukan memberatkan tapi mendatangkan sukacita. Haleluya. Seperti ayat pokok kita tadi, amin saudara-saudara, memberi ketentraman. Haleluya. Kemudian dikatakan dalam ayat ini, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Puji Tuhan. Jadi anak ini katanya penuh hikmat. Selain dia penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Kita tahu kasih karunia Allah itu, saudara, damai sejahtera. Kasih karunia Allah itu keselamatan. Kasih karunia Allah itu kekuatan. Kasih karunia Allah hal-hal yang rohani, saudara, tentang anugerah Allah, saudara-saudara. Lalu kalau saudara lihat dalam pasalnya yang sama, dalam ayat 52, pasalnya yang sama, ayatnya yang ke-52, mari kita baca saudara-saudara bersama dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wah, ini lebih luas lagi saudara-saudara. Dalam ayatnya yang ke-40, anak ini, Yesus itu waktu masih anak-anak dikatakan, pertama dia bertambah besar, puji Tuhan, dan menjadi kuat. Kemudian dia penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Anak-anak yang dididik di dalam Tuhan pasti ada kasih karunia Allah pada anak itu. Ada kasih karunia Allah pada anak itu. Sekarang dalam ayat 52 bertambah lagi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dia bertambah hikmatnya. Sekali lagi saudara-saudara, sumber hikmat itu ada di dalam firman Tuhan. Kalau dari kecil anak itu sudah diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan, maka anak itu juga akan bertambah hikmatnya. Haleluya. Akan bertambah hikmatnya. Nggak ada anak-anak Tuhan, anak-anak orang percaya, anak-anak yang bego dan tolol. Nggak ada saudara-saudara.
Dan kita orang tua jangan suka membilang pada anak dasar, lu tolong, jangan saudara-saudara. Kita harus berubah sesuai firman Tuhan. Bisa bilang oleh saudara-saudara. Nggak boleh saudara-saudara, jangan. Oh, Tuhan juga berkati. Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab, saudara, Tuhan begitu memperhatikan anak-anak. Tuhan bilang, anak-anak seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Betul atau tidak saudara-saudara? Belajar katanya kepada anak-anak dengan segala kepolosannya. Dia menerima apa yang dikasih makan, dikasih minum dengan segala kepolosannya. Dalam sikap menerima, perlu belajar seperti anak-anak. Jadi kita perlu menerima firman Allah itu. Seringkali akal kita ini suka lawan firman Allah. Jangan saudara-saudara. Firman Allah itu kalau kita lakukan, bukan kita dirugikan, kita diuntungkan. Tidak ada di dalam Alkitab, dalam konsep Allah, saudara-saudara mau merugikan anak-anak. Enggak ada saudara-saudara. Kalau saudara baca dalam Alkitab keseluruhan, saudara kami di pastori ini tiap pagi, siang, dan malam itu saudara-saudara baca Alkitab. Karena 4:30 pagi mulai doa. Jam 4 sore ada doa, jam 7 malam ada doa. Sebelum berdoa itu saudara baca Alkitab. 1 jam itu dibagi 3 sesi, 3 bagian. 20 menit baca Alkitab, 20 menit penyembahan, 20 menit pokok-pokok doa. Dan di pokok-pokok doa itu yang paling utama dan yang paling banyak didoakan adalah jemaat-jemaat. Biar Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan sejahterakan, Tuhan berkati pekerjaan saudara-saudara sekalian. Kami bagi dalam tiga bagian itu 60 menit. Dan kami baca Alkitab. Saudara-saudara, setelah baca Alkitab, selama orang itu punya kesetiaan pada Tuhan, dia tetap ada kesejahteraan. Bukan tetap ada, di dalam kesejahteraan. Kalau dia tinggalkan Tuhan, baru dia kehilangan sejahtera. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik pada orang percaya. Amin. Tuhan merancangkan. Tuhan, saya sudah pernah khotbahkan bahwa Tuhan itu pemelihara. Mengapa? Dan memang itu kenyataannya. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menciptakan darat dan laut. Lalu tumbuh-tumbuhan, pohon yang mengeluarkan biji-biji. Dan ketika manusia diciptakan, Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa ini, buah dari pohon-pohon ini menjadi makananmu. Jadi sebelum manusia ada, Tuhan sudah siapkan makanannya dulu. Kalau kita setia pada Tuhan, berkat makanan dan minuman pasti selalu ada, saudara-saudara. Haleluya. Dulu zaman dulu pelayanan perintisan saudara hamba-hamba Tuhan itu berjuang merintis. Saya ingat saudara di daerah Sulawesi Tengah di Poso kalau nggak salah itu ada hamba Tuhan yang dipastori saudara-saudara mereka. Ya saudara, udah berapa hari nggak ada ikan, jadi mereka berdoa. Ya itulah zaman dulu saudara-saudara. Jam makan duduk mengelilingi meja berdoa walaupun tidak ada makanan, mengucap syukur. Nanti kemudian ada berkat datang, banyak melihat mujizat. Lalu keluarga hamba Tuhan ini saudara-saudara di waktu sore mereka lagi berdoa karena di sana rumah di sana kan semua atap itu terbuat dari seng. Nah, sementara berdoa tiba-tiba seng itu bunyi, wah! Lalu kedengaran ada mengelilingi, jatuh saudara. Dikirain ada orang yang lempar itu rumah pastori. Gembala keluar datang lihat, ada ikan tongkol saudara lagi bergelepar di situ saudara. Lah kok ada ikan tongkol? Diperhatikan ke langit, ada burung elang saudara. Rupanya dia tangkap ikan di laut, dia terbang, jatuhkan di rumah hamba Tuhan. Hamba Tuhan sedang menangis. Tuhan berkati kami perlu makan ikan. Bukan cuma hamba Tuhan yang Tuhan perhatikan. Kalau hamba Tuhan, hamba saja diperhatikan, apalagi anak. Saya hamba loh. Di hadapan Tuhan saya hamba. Siapa itu anak? Saudara-saudara jemaat Tuhan.
Bisa bilang haleluya saudara. Kalau hamba saja diperhatikan, masa anak tidak diperhatikan? Pasti Tuhan perhatikan. Hanya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah saudara takut, jangan pernah saudara-saudara bimbang atau saudara-saudara kurang percaya dengan Tuhan. Apa yang Tuhan minta lakukan, dan Tuhan akan mengadakan mujizat dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita kembali lagi di dalam firman Tuhan tadi, saudara-saudara. Dan Yesus dalam ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wah. Jadi saudara, dalam hubungan vertikal, hubungan ke atas, anak itu dikasihi oleh Allah. Dia mendapat berkat dari sorga, dimudahkan dengan berkat sorga karena dia dikasihi oleh Allah. Tapi dalam hubungan horizontal, saudara-saudara, di dalam bermasyarakat, anak itu juga ternyata diberkati karena dia makin berkenan kepada manusia juga, saudara-saudara. Jadi saudara, dengan demikian anak ini dia dikelilingi oleh berkat kasih sayang, baik oleh Tuhan Allah maupun dari manusia. Indah sekali anak model seperti ini. Dan ini boleh terjadi karena apa, saudara-saudara? Ada didikan tadi. Tadi kita sudah baca dalam Amsal Salomo 29 ayatnya yang ke-17. Didiklah anakmu, katanya, maka ia akan memberi ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Mari kita lihat di dalam Alkitab bagaimana ternyata Yesus, walaupun dia kemudian Tuhan, tapi dia adalah manusia secara sempurna. Dia perlu didikan. Orang tuanya telah mendidik dia sehingga anak Yesus ini dikatakan adalah anak yang bertambah besar, bertambah hikmatnya, kemudian besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia, dekat dengan berkat. Dalam ayat 40 dikatakan anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Puji Tuhan. Saudara, perhatikan ayatnya yang ke-21 dalam Lukas pasalnya yang kedua, pasal 2. Ayat 21 dan 22 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dari bayi mereka sudah didik dia di dalam Tuhan. Masih umur 8 hari sudah dibawa kepada Tuhan, karena pada waktu itu zaman Taurat harus disunat. Kalau sekarang tidak perlu, saudara-saudara. Sunat yang dimaksudkan sekarang zaman anugerah adalah sunat hati, saudara-saudara. Itu bicara tentang kelahiran baru, saudara. Bicara tentang pertobatan, saudara. Artinya, kalau pada zaman Yesus, Yusuf dan Maria membawa anak Yesus ini, saudara-saudara, bayi Yesus ini dibawa untuk disunat, dan ini bicara tentang pertobatan. Artinya kita orang tua juga punya kewajiban membawa anak itu sampai dia mengerti tentang arti pertobatan. Kita harus membawa sehingga dia mengerti tentang pertobatan. Jangan ada jemaat GPDI Bethesda yang saya cintai, lalu saudara membiarkan anak, biarin aja dia mau gereja di mana, ke gereja di mana, biarin aja nanti dia bertumbuh. Salah. Bawa dia sampai mengerti pertobatan. Bisa bilang haleluya, saudara. Salah konsep itu, salah pemikiran itu. Jangan berharap anak itu jadi baik. Jangan pernah berharap, jangan bermimpi. Mengapa? Alkitab
Alkitab katakan manusia itu lebih cenderung menuju pada gelap daripada pada terang. Itu Alkitab bilang. Kalau kita lepaskan, dia akan pasti lebih menuju pada gelap. Oleh sebab itu, kita perlu didik anak itu. Kita perlu pagari dia dari pergaulan yang merusak. Di luar sana banyak pergaulan yang merusak. Ada anak-anak ngomong dengan papanya maki-maki, itu soal biasa. Jangan saudara-saudara. Jangan saudara. Anak itu perlu menghormati orang tua supaya besar kesejahteraannya, supaya lanjut umurnya. Betul atau tidak saudara-saudara? Ada seringkali anak-anak meremehkan orang tuanya karena dia tahu kalau dia mau udah mencapai gelar master segala macam, papanya mah paling sekolah. Dulu sekolah apa tuh? Kalau SD zaman Belanda dibilang apa tuh? Ya, SR, sekolah raya, kasihan sekolah raya. Dia bilang, jadi kalau dia panggil papanya, bodoh. Aduh, saudara, nggak boleh. Tapi untuk mendapatkan anak seperti itu kita perlu didik, betul atau tidak, saudara-saudara? Kita didik dalam Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini Yesus, orang tuanya Yusuf dan Maria, dikatakan dalam ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Sekali lagi, dalam zaman perjanjian lama itu anak laki-laki harus disunat. Itu tanda perjanjian Allah. Di dalam kitab Kejadian, Tuhan bilang pada Abraham, semua anak laki-laki di rumahmu harus disunat sebagai tanda mereka, tanda dalam perjanjian Allah. Lalu sekarang perjanjian baru, apa perlu disunat? Tidak perlu. Tidak perlu. Mengapa? Sunat yang dimaksudkan dalam perjanjian baru adalah sunat hati. Nanti kita belajar itu dalam kitab Roma. Saudara. Tapi kalau ada anak dia, ada saudara bapak-bapak, ibu-ibu punya anak saudara mau sunat, nggak apa-apa juga saudara-saudara bapak, dengan alasan kebersihan. Tapi tanpa sunat juga pasti bersih. Betul atau tidak saudara-saudara? Ya. Jadi sunat hati. Jadi orang tua punya kewajiban membawa anak itu sampai mengerti tentang pertobatan. Haleluya. Dalam ayat selanjutnya saudara-saudara, ia diberi nama Yesus. Nah ini lagi saudara. Ini ada keluarga-keluarga muda, juga keluarga-keluarga yang ibu-ibu yang memang kalau masih mau melahirkan boleh juga saudara. Supaya jemaat kita kan bertambah-tambah saudara. Bertambah jemaat dari luar, bertambah jemaat dari dalam saudara. Dan kalau saudara punya rencana untuk dapat anak, saudara harus rencanakan juga ada nama anak itu saudara-saudara. Jangan sudah lahir anak itu saudara bingung mau kasih nama apa tuh anak itu saudara-saudara. Mesti cari nama yang bagus. Saudara baca di Alkitab apa nama yang bagus. Jangan saudara baca di kitab lain saudara-saudara. Akhirnya bisa salah saudara-saudara. Seharusnya Yohanes jadi Husein. Aduh saudara-saudara, repot kalau begitu saudara-saudara. Harus direncanakan nama yang memberkati. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Kan ada orang bilang apa arti sebuah nama? Ada artinya saudara-saudara. Ada arti sebuah nama. Kita terus saja karena kita mau perjamuan, mau penyerahan anak lagi saudara-saudara. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-21, nah yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka di sini siapa? Yusuf dan Maria, orang tua dari Yesus. Orang tua punya kewajiban membawa anak-anak itu ke rumah Tuhan. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang bijaksana namanya Hana dalam kitab 1 Samuel. Begitu dia telah dikaruniakan anak laki-laki. Siapa namanya? Samuel. Kalau ada cermat nasional, jemaat kita harus ikut saudara-saudara. Karena saudara paling tidak malu-malukan gembala saudara. Ya. Nah jadi saudara-saudara Samuel, ketika waktunya tiba di sapi katanya sudah tidak menetel lagi, dia bawa ke
kepada Nabi siapa? Kepada Imam Eli. Dia bawa, dia bilang, ini anak saya bawa ke rumah Tuhan, terserahlah, didiklah dia, katanya. Wah, akhirnya anak ini diberkati. Dalam sejarah bangsa Israel, Samuel itulah yang memegang 2 jabatan, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang pimpinan negara. Saudara, sebagai seorang pimpinan negara, maksud saya seorang pimpinan negara, dan sebagai seorang imam besar. Jadi kerohanian Tuhan percayakan dia yang memimpin, tidak ada imam lain, Samuel. Tapi dia juga sebagai orang yang memimpin langsung negara itu. Luar biasa. Di Amerika pernah ada satu presiden, siapa yang ingat? Presiden siapa namanya? Saudara, dia kalau nulis pakai 2 tangan. Tangan kiri dia nulis, tangan kanan nulis. Kalau kita, saudara, pakai 1 tangan aja seringkali sudah salah-salah. Bagaimana pakai 2 tangan, saudara-saudara? Nah, jadi saudara-saudara, karena orang tua membawa anak itu ke rumah Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada anak-anak, kalau hari Minggu jangan biarkan anak itu di rumah. Jangan pikir ini barang rongsokan. Dia itu berharga di mata Tuhan. Amin. Dia adalah generasi yang Tuhan siapkan untuk mensejahterakan kita, mendatangkan sukacita bagi kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan punya rencana pada anak-anak kita, pada anak-anak saudara. Haleluya. Dan ayat yang terakhir, dan kita mau masuk pada acara berikut. Saudara lihat di dalam, saya mau minta ditampilkan dulu, ada catatan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Tolong jemaat-jemaat baca bersama dengan suara kedengaran di atas ini. Lukas pasal 2 ayat 22, di sana ada kata menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara, pengertian dari menyerahkannya kepada Tuhan, saudara boleh baca bersama. 2, 3. Sebagaimana Yusuf dan Maria dahulu menyerahkan Yesus kepada Tuhan, demikianlah seharusnya semua orang tua menyerahkan anak mereka dengan tulus hati kepada Tuhan. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara. Orang tua menyerahkan anak itu dengan tulus hati. Didik. Saya sudah bawakan berapa minggu lalu kata didik di dalam kitab Ulangan pasal 6, saudara-saudara. Artinya, saudara, baktikan. Jadi kita didik sampai anak itu bisa membaktikan diri pada Tuhan. Dia punya hati membaktikan diri pada Tuhan. Nah, sekarang saudara lihat di dalam Injil Lukas, saudara, ayat 41, 42. Lukas pasal 2 ayat 41, 42. Saudara, kita baca bersama-sama ayat 41, 42. 2, 3. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Umur 12, tadi 8 hari. Ternyata dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, orang tua ini bawa anak ini ke rumah Tuhan. Amin. Dan ini perlu ada pada gereja Tuhan, ada orang percaya kepada kita, sehingga generasi yang kita akan tinggalkan nanti generasi yang diberkati Tuhan. Dunia makin sulit, makin sukar, tapi anak-anak di dalam Tuhan, Tuhan pelihara. Raja Daud katakan, sejak aku muda sampai aku tua, aku belum pernah melihat anak cucu orang benar menjadi peminta-minta. Tidak pernah. Tiap hari ada berkat Allah buat anak ini. Haleluya. Lalu di dalam ayat selanjutnya, saudara perhatikan ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Nah, kita lihat ada terjadi sesuatu dalam karakter Yesus. Orang tua pulang, anak ini kok masih tinggal di Yerusalem?
Bukan bandelnya, tapi ada sesuatu, saudara. Nilai-nilai didikan orang tua itu sudah mendatangkan berkat, mendatangkan buah. Saudara lihat dalam ayat selanjutnya, dikatakan, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Haleluya. Ini anak yang diberkati Tuhan. Kalau anak saudara tidak di rumah, lalu saudara sudah berpikir, oh, nggak usah repot, dia ada di gereja, itu artinya anak diberkati. Bisa bilang haleluya, saudara. Ini Maria di mana nih? Kok cari-cari di rumah, cari di tempat tidur juga? Kan nggak mungkin tempat tidur juga, saudara. Nggak ada. Oh, nggak apa-apa, dia ada di gereja. Kalau begitu anak itu diberkati Tuhan. Bisa bilang haleluya, saudara. Dia sudah mencintai rumah Tuhan. Orang yang mencintai rumah Tuhan, saudara baca dalam kitab Tawarikh. Walaupun satu ketika langit tertutup, tidak ada hujan, merah padam, bagaikan tembaga dalam perapian. Kalau ada orang yang mencintai rumah Tuhan, keadaan itu akan berubah. Haleluya. Kalau ada penyakit sampar terjadi di mana-mana katanya, di luar sana, tapi ada orang yang mencintai rumah Tuhan. Orang yang mencintai rumah Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan negeri itu. Haleluya. Mempunyai suatu kehidupan yang memberi dampak. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Memberi dampak. Dalam ayat selanjutnya, saudara lihat. Kita baca sekarang ayat berapa, saudara-saudara? Tadi sudah sampai ayat berapa? Ya. Ayat 44 sekarang. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia, di mana katanya? Dalam bait Allah. Anak-anak yang dididik dari kecil, saudara, kalau dia tidak ada, saudara, dia pasti tidak ada di nightclub sana. Betul atau tidak, saudara? Dia tidak ada di tempat perjudian. No, tidak ada di sana. Dia pasti ada di gereja, karena saudara sudah didik dari kecil. Bisa bilang haleluya, saudara. Rasa sejahtera ada. Anak-anak boleh hidup dengan segala keadaan yang tidak menyenangkan, membuat orang tuanya gelisah. Tapi anak-anak yang dididik dalam Tuhan, orang tuanya pasti tetap rasa tenang. Karena apa? Seringkali juga anak itu menasehati kita, orang tua. Betul atau tidak? Karena dia mengerti firman Tuhan. Ketika dia lihat mamanya gelisah, paling dia bilang, udah mama gak usah gelisah, berdoalah, Tuhan pasti tolong. Wah, kalau anak-anak sudah bisa ngomong begitu kepada saudara, saudara harus peluk anak itu, saudara cium, saudara berterima kasih pada Tuhan. Dalam ayat selanjutnya, saudara-saudara, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Haleluya. Coba jemaat baca itu kuat-kuat sambil 2, 3. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Anak ini sudah punya hati cinta terhadap firman Tuhan. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Anak ini sudah punya hati cinta firman Tuhan. Mengapa ini boleh terjadi? Karena tadi di dalam ayatnya yang ke-41 sampai 42, kemudian ayat 21 dan 22, orang tua membawa dia, mendidik dia di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya anak itu, kalau dia mau jadi A, itu datang dari orang tua juga. Maukah dia jadi A?
Kalau dia mau jadi B, itu juga datang dari Allah. Bagaimana keinginan orang tua? Bagaimana keinginan saudara kepada anak saudara? Apakah saudara mau dia jadi A? Dari kecil saudara harus didik sehingga sampai dia menjadi A. Amin. Dan itu pasti terjadi. Dan kalau itu terjadi, maka genaplah ayat yang kita baca tadi, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman padamu dan mendatangkan sukacita padamu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.